Hai, kembali lagi di channel TV SDNP Tublok Kelas. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Masih ingat kan? Kalian lihat petanya lagi. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada Filipina, ada Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang kedua, mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Hai, kita masuk ke negara pertama, yaitu Indonesia. Kondisi geografis di negara Indonesia yaitu beriklim tropis atau hanya memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Lalu ada tanah yang subur dan perairan yang sangat luas di Indonesia, serta sumber daya alam yang sangat melimpah yang bisa digunakan oleh rakyat Indonesia. Untuk kondisi ekonominya, Indonesia merupakan negara agraris di mana mayoritas pekerjanya adalah sebagai petani. Kemudian hasil pertaniannya tidak hanya berupa padi, tapi berupa karet, sawit, kakao, dan kopi. Untuk hasil pertambangannya, Indonesia juga memiliki minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Kemudian, bidang pariwisata di Indonesia menyumbang devisa negara yang cukup besar. Karena kalian tahu sendiri, negara Indonesia kaya akan sumber daya alam serta pemandangannya yang indah. Selanjutnya, kita ke negara kedua, yaitu Malaysia. Negara Malaysia, kondisi geografisnya sama seperti Indonesia, beriklim tropis yang hanya memiliki dua musim saja. Kondisi alam di Malaysia pun terdiri dari gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, pantai, tanjung, selat, dan juga laut. Untuk kondisi ekonominya, sebagian besar penduduk Malaysia pun sebagai petani, namun ada juga yang bekerja di bidang perdagangan dan juga industri. Negara dengan penghasil karet terbesar di dunia yaitu Malaysia. Sementara hasil tambang utama di Malaysia yaitu timah. Sekarang ke negara ketiga, Brunei Darussalam. Untuk kondisi geografis di Brunei Darussalam, ternyata di wilayah barat Brunei adalah dataran rendah dan beriklim tropis. Meskipun Brunei dikenal dengan memiliki curah hujan yang tinggi, tetapi iklim mayoritas di Brunei pun sama seperti di Indonesia dan juga di Malaysia, yaitu hanya ada dua musim saja. Untuk kondisi ekonominya, negara Brunei termasuk negara kaya loh. Ternyata Brunei berada di urutan kelima sebagai penghasil minyak dan gas bumi. Makanya Brunei termasuk negara terkaya di dunia urutan kelima. Nah, makanya karena negara Brunei adalah penghasil minyak dan gas bumi, mayoritas pekerjaan penduduknya adalah bekerja di bidang pertambangan. Kita masuk ke negara keempat, Singapura. Nah, untuk kondisi geografisnya di Singapura tidak sama seperti tiga negara sebelumnya, karena di Singapura seluruh wilayahnya adalah perkotaan. Dan sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah, serta di Singapura beriklim tropis, sama seperti tiga negara sebelumnya. Untuk kondisi ekonomi, mata pencaharian di Singapura adalah di jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan juga pariwisata. Jadi di sana tidak ada pertanian. Ternyata untuk pendapatan utama negara di Singapura itu berasal dari ekspor hasil industri, jasa perbankannya, dan juga perdagangannya. Sekarang kita masuk ke negara kelima, Thailand.
Kondisi geografis di negara Thailand ternyata wilayahnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Thailand sama seperti negara-negara sebelumnya beriklim tropis. Untuk kondisi ekonominya, penduduk Thailand mayoritas adalah bertani dan menjadikan beras sebagai hasil pertanian yang utama. Hasil tambang utamanya pun adalah timah dan juga mangan. Sementara untuk bidang pariwisatanya itu juga menjadi sumber penghasilan devisa bagi negara Thailand. Selanjutnya, kita ke Filipina. Nah, untuk kondisi geografis di Filipina, ternyata Filipina sama dengan Indonesia, yaitu negara kepulauan di Asia Tenggara. Dan di Filipina pun ternyata memiliki banyak pegunungan serta beriklim tropis. Untuk kondisi ekonominya, sebagian besar penduduk di Filipina juga bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertaniannya pun adalah padi dan juga kelapa. Untuk hasil tambangnya, ternyata di Filipina itu menghasilkan kobalt, tembaga, dan juga emas. Ke negara ketujuh, Kamboja. Nah, untuk kondisi geografis di Kamboja, ternyata wilayah Kamboja ini berbentuk seperti mangkuk, di mana bagian tengahnya itu adalah dataran yang besar, sementara di bagian tepinya disekelilingi oleh pegunungan. Untuk Kamboja pun beriklim tropis ya. Untuk kondisi ekonomi di Kamboja itu adalah pertanian padi dan juga perikanan yang merupakan mata pencaharian utama penduduk di Kamboja. Coba tebak negara apa? Kita ke Laos. Kondisi geografis di Laos, yaitu Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang jalan masuknya hanya bisa melalui darat loh. Karena di Laos itu tidak memiliki laut. Nah, sebagian besar wilayah Laos pun adalah pegunungan dan wilayah lainnya adalah dataran tinggi. Laos juga sama seperti negara Asia Tenggara lainnya, beriklim tropis. Untuk kondisi ekonominya, pertanian merupakan kegiatan utama di Laos. Hasil pertaniannya pun adalah padi dan juga jagung. Hasil lainnya juga ada kapas, kopi, tembakau, sayuran, pisang, pepaya, dan juga kelapa. Sekarang kita ke Myanmar. Kemudian untuk kondisi geografis di Myanmar ternyata beriklim tropis juga. Bentang alamnya pun terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu pegunungan utara, pegunungan barat, dataran rendah, dan juga plato. Plato itu bisa disebut juga dengan dataran tinggi. Untuk kondisi ekonominya, sebagian besar penduduk Myanmar bekerja di sektor pertanian, sama seperti beberapa negara sebelumnya. Nah, sekarang ke negara ke-10 atau terakhir, yaitu Vietnam. Kondisi geografis di negara Vietnam itu juga sama seperti negara Asia Tenggara lainnya yang beriklim tropis. Untuk wilayah Vietnam terdiri dari dataran pantai, bukit-bukit, gunung-gunung berhutan lebat, serta dataran rendah. Untuk kondisi ekonominya, Vietnam termasuk negara agraris. Karena selain menghasilkan padi, Vietnam juga menghasilkan kopi, teh, tebu, dan juga jagung. Hasil tambang utamanya adalah batu bara. Vietnam juga penghasil biji besi, timah, dan emas loh. Industri yang dikembangkan yaitu industri bahan kimia, semen, dan juga perkapalan. Keren ya? Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi, kamu silakan buka buku tematiknya di halaman 67 dan 68. Jangan lupa dibaca dulu ya. Oke, gimana? Sudah dibaca halaman 67 dan 68-nya? Nah, perhatikan dulu ya contoh diagram Venn-nya. Di sini ada negara Indonesia dan negara Singapura. Ada 2 lingkaran, di mana untuk Indonesia ini adalah perbedaan antara Indonesia dengan Singapura.
Sementara untuk bagian tengahnya adalah persamaan yang dimiliki oleh dua negara tersebut. Tugas kalian adalah mengerjakan diagram Venn yang ada di halaman 68. Kalian bebas memilih negara manapun di Asia Tenggara untuk dijadikan perbandingan. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Semoga untuk materi hari ini kalian semua sudah lebih paham lagi mengenai negara-negara ASEAN. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan di like ya video pembelajarannya. Bye-bye.